الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah. Kalau khatib Jumat dari setiap kali menyampaikan khutbahnya berwasiat tentang masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ketika di majelis ta'lim dibahas tentang bagaimana mewujudkan ketakwaan di dalam kehidupan kita, atau dalam diskusi-diskusi terutama di bulan Ramadan, sebulan penuh bercerita tentang masalah ketakwaan, atau ketika melakukan ibadah haji dan umrah, ketakwaan dijaga dengan ketat dan disiplin. Itu bukan berarti bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya harus dipertahankan dan diwujudkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara mahdoh, bukan juga dalam waktu-waktu tertentu. Tapi semestinya ketakwaan itu diaplikasikan dalam kehidupan kita, dari mulai masalah ibadah mahdoh sampai dalam muamalah, bahkan dalam bermasyarakat dan bernegara. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu. Yang pertama, bertakwalah Anda dimanapun Anda berada, dan ikutilah perbuatan yang kurang baik dengan perbuatan yang baik, yang insya Allah akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa keburukan itu. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Artinya jamaah yang berbahagia, ketika kita di masjid, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di majelis, kita berdiskusi tentang bagaimana aplikasi ketakwaan dalam kehidupan kita. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berupaya untuk berusaha menyesuaikan
perbuatan-perbuatan kita dengan aturan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kemudian dalam kehidupan baik pribadi, keluarga, dalam bermasyarakat dan bernegara, kita dituntut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita termasuk orang yang fanatik, karena ada orang mengatakan masa ketakwaan dibawa ke kantor, masa ketakwaan itu harus dibawa-bawa ke tempat kerja dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ada orang mengatakan harus bisa menyesuaikan diri di mana kita berada. Jemaah yang berbahagia, kenapa demikian? Karena ada orang punya anggapan bahwa ketakwaan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan di tempat tertentu. Bahwa ketaatan itu adalah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang bersungguh-sungguh taat kepada Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh takwa kepada Allah, maka ketakwaan itu adalah untuk dirinya. Dan sesungguhnya Allah amat sangat kaya dari seluruh alam ini. Di ayat yang lain surat Al-Fatir Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya Yuhannas, antumul fuqara ilallah." Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang butuh dengan Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya dari segala apa yang ada di alam ini, dan Allah Maha terpuji. Annallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jemaah yang berbahagia, apa kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa kemudian kita mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, seluruh kehidupan kita membutuhkan Allah. Rizki kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kesulitan yang kita hadapi, kita perlu bertawakal kepada Allah, bergantung dan mohon solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hidayah, apalagi maunah, apalagi ampunan dibutuhkan oleh kita, khususnya orang-orang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, insyaallah kita sudah paham dan sudah hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berulang kali kita baca di surat At-Talaq ayat 3 sampai 5. Allah janji, dan janji Allah benar. "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah berikan solusi di dalam kehidupan. Banyak permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan, dan makin luas kehidupan kita, makin rumit permasalahan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berjanji, ketika setiap individu, ketika setiap keluarga, ketika masyarakat taat dan patuh pada aturan Allah, Allah menyatakan yaj'al lahu makhraja. Selanjutnya Allah menyatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya bahkan dari arah yang dia tidak duga. Ayat itu melanjutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka
urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya dan akan dilipat gandakan pahala-pahala amalnya. Apalagi dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat ini barangkali ayat yang sudah populer di kalangan kita umat Islam dan berulang-ulang dibacakan ketika ada wasiat takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jemaah yang berbahagia, oleh karena itu maka ketakwaan yang kita yakini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala aturannya, mestinya menurut wasiat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika di rumah, ketika di kantor, ketika di kampus, ketika menjadi pejabat, ketika menjadi anggota atau kepala keluarga, ketika kita bermasyarakat, maka ketakwaan itu mestinya melekat dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada pemisahan dalam kehidupan kita. Kita hanya boleh taat pada aturan Allah ketika dalam ruang-ruang atau waktu-waktu tertentu. Sementara ketika kita aktivitas, kita tinggalkan ketakwaan itu. Barangkali oleh karena itulah maka kehidupan masyarakat ini makin hari makin dirasakan sulit. Apalagi kehidupan bernegara yang makin banyak masalah. Karena janji Allah Subhanahu wa taala pasti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang janjinya, Innallah la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Pasti yang salah adalah kita. Pasti yang keliru adalah kita. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia, kita berangkat dari mulai memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki lingkungan masyarakat kita, memperbaiki bangsa dan negara kita, agar kemudian sesuai dengan aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena takwa ukurannya bukan ukuran manusia. Ketakwaan ukurannya bukan undang-undang buatan kita. Tapi ketakwaan itu ukuran dan undang-undangnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بعد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.